Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Kita akan berbicara mengenai peran Roh Kudus dalam pengudusan orang-orang percaya. Seperti yang kita ketahui, Roh Kudus bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak menciptakan alam semesta ini, termasuk kita manusia-manusia. Di dalam perannya untuk menyelamatkan umat manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan kemudian Dia boleh menyelamatkan kita semua. Barang siapa percaya kepadanya, dan itu dari Roh Kudus untuk menyebabkan kita boleh datang kepadanya untuk percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah setelah Roh Kudus mengirim kita untuk bisa datang kepada Tuhan setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia menganggur? Oh, tentu tidak. Kita memang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tetap tinggal di dalam diri kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan berfungsi sebagai parakletos, sebagai pendamping untuk tinggal bersama-sama dengan kita sebagai orang percaya. Dan Dia akan mengerjakan keselamatan, bukan dalam artian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu sudah paripurna. Tetapi mengerjakan keselamatan di sini artinya kita sebagai orang percaya tidak bisa stuck atau tinggal terus-menerus sebagai bayi rohani, tetapi kita akan bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Dan disitulah peran dari Roh Kudus terjadi. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh tinggal terus sebagai bayi rohani. Tentu kita suka, kita bubbling ya pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang yang dilahirkan ya, seorang bayi tentunya, lahir dengan berat badan 3,5 kilogram, panjang mungkin 49-50 cm. Pada saat dilahirkan, bayi itu akan kelihatan lucu ya. Kita beri makan, kita rawat, ya, kita mandikan, kita berikan vitamin dan seterusnya. Tetapi anehnya, bayi ini tetap seperti semula. Panjangnya tetap 50 cm, beratnya masih 3,5 kilogram, tidak berubah sama sekali sejak dia dilahirkan. Bayi yang pada mulanya lucu akan menjadi satu musibah, apalagi ketika dia makin lama makin tua ya, tetapi tidak berkembang, akan menjadi aib ya buat keluarga itu. Nah, demikian pula dengan kita ya. Selain bertumbuh secara fisik tentunya dari bayi, anak, kemudian remaja, menjadi dewasa, kita juga harus bertumbuh secara psikologis dan rohani. Ya, psikologis tentunya kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan intelektual pasti kita sudah ketahui bersama. Tetapi pengetahuan rohani, pertumbuhan rohani itu penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bayi rohani. Kita harus mengenal Tuhan makin lama, makin dalam, dan makin luas. Dalam semua aspek dan tahap dalam kehidupan rohani kita mesti lalui.
apa saja. Emosi kita makin lama makin matang di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan juga makin bertambah, tetapi kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan dan sesama juga makin berkembang. Dengan kata lain, kita diminta untuk makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus itu sendiri. Di dalam diri kita ibaratkan ada dua anjing. Di dalam bahasa Alkitab dikatakan keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan roh mungkin kita ilustrasikan sebagai anjing putih, sementara keinginan daging yang ditunggangi oleh iblis itu anjing hitam. Dua anjing ini mungkin sama-sama gagah, sama-sama kuatnya, sama-sama puasnya. Tetapi penentu dari kemenangan itu terjadi manakala kita memberikan makanan yang lebih kepada satu anjing dibandingkan yang lain. Maka anjing itu akan lebih kuat karena mendapatkan energi dari makanannya, dan dia akan mengalahkan yang lain. Demikian pula dengan kehidupan kita, ya. Meskipun kita sudah menjadi percaya, hidup kita sudah ada dalam Tuhan, bukan berarti kita akan kebal, imun terhadap godaan, akan keinginan daging, akan pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak waspada, maka keinginan daging itu akan menguasai hidup kita, meskipun kita sudah percaya. Disinilah peran dari Roh Kudus untuk menjagai, mengingatkan kita, menguduskan kita, sehingga kita tetap boleh ada di dalam Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Keinginan roh dilambangkan dengan buah roh yang ada 9 aspek. Kasih, sukacita, damai, serah, dan segala itu adalah buah dari bagaimana Roh Kudus menguduskan kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, Tuhan Yesus didampingi oleh Roh Kudus akan mengubah kita untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.